Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Mini trail untuk anak-anak remaja yang manual, kopling manual, terus transmisi manual, harganya 10 juta. Kira-kira menurut kalian terlalu murah apa gimana gitu ya? Tapi dengan harga 10 juta itu, jangan berharap dapat barang yang kualitasnya seperti harga yang puluhan juta ya. Jadi sesuai dengan harga. Nah, di sini kita mau ngobrol mini trail 125 cc yang Lenka ini. Kita per-peran aja nih, berbicara harga 10 juta, berani nggak beli motor seperti ini gitu. Kalau menurut saya sih berani ya, karena kalau misalkan daripada kita mau merakit mini trail buat anak-anak, daripada merakit mendingan langsung aja kita ngopi dulu. Daripada merakit mendingan langsung aja beli. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung, kalau misalkan mau bikin ya, beli suspensi depan upside down di online kisaran berapa ya? Macam-macam sih, ada yang harga 2 juta, 3 juta ya. Taruhlah kita harganya di 2,5 juta atau 2 juta ya. Ini suspensi depan. Terus ban satu set itu dari mulai pelek, tromol, wheel set pokoknya ya, depan belakang. Taruhlah yang depan itu dengan tromol, dengan pelek sekitar 1 jutaan. Ya, taruhlah segituan ya. Kalau misalkan mau ngerakit. Sama depan belakang berarti 2 juta. 2 juta tambah ini, tambah suspensi depan 4 juta. Suspensi belakang taruhlah gope ya. Berarti 4,5 juta. Body set taruhlah body set 1 juta. 1,5 ya, sama jok sama tangki. Taruhlah segituan. 4,5 tambah 1,5 berarti berapa? 6 juta. 6 juta mesin taruhlah 3 juta. 9 juta setang, terus apa lagi, kayak rantai, swing arm, knalpot, lain-lain berapa ya. Nah, bisa di atas 10 juta ya budgetnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin seperti ini, kayaknya nggak akan masuk harga 10 juta, pasti lebih ya. Jadi kalau misalkan menurut saya beli mini trail buat anak-anak remaja dengan kondisi seperti ini, 4 tak, kopling manual, transmisi 4 speed, kopling manual dengan tampang seperti ini, cakep lah ya. Kayaknya 10 juta murah ya, karena kalau misalkan mau bikin saya yakin budgetnya di atas 10 juta, seperti itu. Nah, terlepas dari harga murah jangan ditanya masalah ini gimana barang, ini kualitasnya bang, gitu-gitu. Kualitasnya ya menurut saya sesuai harga ya, karena nggak mungkin lah kalau misalkan kita mau disejajarkan dengan produk-produk yang seperti produk Jepang seperti itu. Jadi ya sesuai logika aja, harga 10 juta juga dapatnya yang sesuai seperti itu. Tapi dengan harga 10 juta udah model seperti ini, menurut saya sih berani ya. Nah, kalau misalkan ada yang bilang waktu itu di YouTube saya, cuma nggak tahu beli di mana katanya. Itu katanya bohong, katanya cc-nya 90 cc. Saya berani bongkar. Kalau misalkan cc mesin nanti saya nanti kapan-kapan nanti saya bongkar deh. Saya bongkar mau cara menghitung volume silinder, cara menghitung cc-nya nanti kita praktekkan dibongkar. Cuma memang kalau misalkan 125 cc model seperti ini dengan model mesin konstruksi seperti bebek ini, jangan disamakan dengan 125 cc kayak motor YZ. Ya memang cc-nya sama 125 cc, tapi kan beda apa namanya, beda konstruksinya, beda pokoknya seperti. Jadi jangan disamakan berdasarkan cc seperti itu. Kalau ini sih, kalau dulu kan pernah ada Supra X 125, Karisma 125, nah seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan mau beli barang yang harganya
10 juta jangan pengen yang speknya kayak spek kompetisi gitu ya. Kalau ini sih kan buat mainan aja nih, buat mainan anak-anak, daripada anak-anak istilahnya ya. Kalau dulu kan biasanya kalau orang tua belikan anak-anak itu biasanya waktu mudanya dulu orang tuanya itu nggak sempat pengen beli mini trail. Nah pada saat kita udah udah dewasa, udah punya anak ya pengen kan membahagiakan anak ya buat bermain lah supaya anaknya itu punya kemampuan, punya skill, punya pengalaman seperti itu daripada main-main nggak jelas. Jadi apalagi kalau misalkan punya lahan seperti tempat wisata atau tempat bermain ya asik lah buat hiburan seperti itu. Nah mini trail seperti ini memang bukan untuk profesional, untuk untuk kompetisi, bukan juga untuk adventure yang kelas pro, bukan. Ini memang untuk mainan, tapi ya di atas mainan sesungguhnya gitu, karena memang ini mesinnya udah mesin seperti mesin motor kayak motor 125 cc kelas bebek modif seperti itu. Ya tergantung, jadi kalau mau beli barang ya kita pastikan dulu mau beli barang itu anak ini mau hanya sekedar untuk main-main aja. Kalau hanya untuk sekedar main-main di kebun buat ya kalau hari libur kita main ke kebun, jalan-jalan ke hutan, ya pakai yang kayak ginian aja. Tapi kalau misalkan tujuannya mau dipakai buat balap ya jangan yang kayak gini. Bikin aja. Kalau misalkan mau bikin buat gesrek yang buat kompetisi ya bikin, dan nanti jangan kaget dengan harga untuk bikin. Jadi kalau mau membeli mini trail seperti ini, jadi tujuannya itu yang mau membeli itu nih saya kasih pencerahan dulu. Nah kita mau ngasih anak itu untuk apa? Kalau misalkan kita mau ngasih anak mini trail, tujuannya untuk belajar trail, mengendarai trail di tempat berlumpur atau di tempat adventure lah ya. Nah bisa dikasih ini. Nah tapi kalau misalkan tujuannya ini saya mau ngasih anak buat harian, buat kesana kesini, jangan dikasih motor yang kayak gini karena memang ini nggak boleh dipakai di jalan raya. Ini hanya khusus untuk di tempat-tempat off-road seperti itu. Nah, terus tujuannya juga ini anak kita itu dikasih motor seperti ini buat apa? Buat ikutan kompetisi. Kalau buat ikutan kompetisi jangan dikasih seperti ini. Kalau buat kompetisi, kalau kelasnya kelas gestrek ya bikin bebek modif, beli rangkanya, terus rangkanya didesain sedemikian rupa, pasti itu akan bengkak sekali. Terus mesinnya juga benar-benar harus disiapkan dengan modifikasi part-part mesin-mesin ya seperti itu. Jadi kalau buat kompetisi ya pasti beda ya, jangan disamain dengan kompetisi. Motor mainan seperti ini jangan disamakan dengan buat kompetisi. Nah motor-motor seperti ini lebih ke buat hiburan lah ya. Misalkan kita sekali-kali pengen main bersama anak hari Minggu, bermain ke kebun atau ke hutan atau ya ke sungai-sungai. Ya biasanya kan kalau misalkan kita mau main ke tempat-tempat berlumpur, ke medan-medan tanah, kan nggak mungkin pakai motor-motor matic, pakai ban-ban motor yang bukan ban off-road seperti itu. Makanya ada seperti ini begitu. Gitu ya, jadi biar paham dulu. Jadi pahami dulu nih, jenis seperti ini dipakainya di mana, terus peruntukannya seperti apa sebelum membeli nih, ya sebelum membeli. Kalau menginginkannya speknya tinggi seperti motor balap, ya nggak akan sampai karena ini beda speknya seperti itu ya. Kayak suspensi juga, meskipun ini suspensi upside down, suspensi itu kan banyak model-modelnya. Ada merek-merek yang jelas, yang istilahnya yang lebih mahal ya. Ada yang paling murah, ada yang merek-merek Cina seperti itu kan banyak. Dan ini juga produksi dari Cina seperti itu. Oke ya, seperti itu. Jadi mini trail seperti ini jangan disamakan dengan motor-motor buat kompetisi karena ini hanya untuk hiburan. Tapi memang dengan harga 10 juta, kalau misalkan kita mau bikin
dengan budget 10 juta kayaknya nggak akan cukup uang 10 juta, jadi mendingan beli saja seperti itu. Oke, ini kita ulas lagi, mesin 125 cc, kopling manual, pakai kickstarter, terus pakai kopling manual, electric starter, terus rem depan belakang cakram. Harga 10 jutaan di bulan Oktober ini ya. Yang berminat silakan langsung aja hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Ada warna hijau, warna oranye, warna merah. Udah pakai lampu, juga dikasih papan nomor. Ya cukup lah buat anak-anak remaja. Ini cocoknya buat anak-anak usia berapa? Yang penting anaknya sudah bisa naik motor matic, sudah syukur-syukur sudah bisa pakai semi manual. Jadi mau belajar yang pakai kopling manual. Yang penting postur tubuhnya agak tinggi. Tanggung lah ya, karena ini lantai ke joknya kurang lebih 80 cm. Berarti untuk anak-anak yang tinggi badannya 165, 160 udah bisa pakai ini. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa di next video.